Pendapat dan solusi mahasiswa terhadap pertahanan dan keamanan di era pandemi COVID-19. Jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia. Dari data Kementerian Kesehatan per 3 November 2020, pasien sembuh dari COVID-19 bertambah lagi sebanyak 3.931 orang. Jumlah itu menambah pasien sembuh secara kumulatif menjadi 349.497 orang. Selain itu, per hari ini jumlah suspek ada 56.039 kasus dan spesimen selesai diperiksa sebanyak 29.928 spesimen. Untuk sebaran wilayah masih berada di 34 provinsi dan 502 kabupaten. Kondisi pertahanan dan keamanan negara di Indonesia di bidang ekonomi. Di era pandemi COVID-19 ini, pertahanan dan keamanan dalam bidang ekonomi sedang diuji. Dikutip dari berita Kompas TV, ekonomi benar-benar turun keadaannya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya, yakni sebelum pandemi COVID ini berlangsung. Realisasi penerimaan pajak diterima oleh negara dari bulan Januari sampai bulan Mei tahun 2020 hanya mencapai 444,6 triliun, yakni hanya 10% dari yang diharapkan oleh APBN. Pendapatan negara lebih sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya. Sedikitnya pendapatan yang didapat oleh negara, pemerintah mencari jalan pintas dengan berhutang dengan negara lain. Tercatat bahwa hutang pemerintah mencapai 360,7 triliun pada bulan Mei 2020, yakni naik 123% per tahunnya. Ekonomi yang sedang melarat sekarang ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan jumlah konsumsi mencapai 5.000 triliun, yang sebagian besar berasal dari daerah Jawa, yakni 58% sampai 60%. Itu hanyalah sebagian kecil dari keadaan ekonomi yang terjadi di pemerintahan Indonesia. Bagaimana dengan keadaan ekonomi yang terjadi pada masyarakat-masyarakat kecil yang berprofesi sebagai pedagang dan buruh, yang cenderung mendapatkan jatah harian? Hal ini tidak akan menutup kemungkinan bahwa mereka tidak akan dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dilihat dari keadaan ekonomi yang diterima oleh para pedagang dan buruh, yang umumnya memiliki jatah harian dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka itu akan berdampak pada minimnya pendapatan perseorangan yang diterima serta sedikitnya pendapatan nasional yang diterima oleh suatu negara, menandakan kemakmuran yang berada di negara tersebut mengalami penurunan. Presiden Jokowi dan jajaran pemerintahannya telah melakukan upaya, salah satunya dengan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini. Tetapi, tetap saja, pemerintah harus memikirkan bagaimana masyarakat dapat bertahan dengan keadaan ekonomi yang sedang krisis di masa pandemi ini. Selain itu, dampak dari COVID-19 ini salah satunya ialah banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya, seperti yang sedang kita lihat di video ini. Terjadinya PHK besar-besaran. PHK besar-besaran ini sangat berdampak bagi masyarakat. Salah satunya banyaknya pengangguran dan masyarakat susah mencari pekerjaan yang baru. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kejahatan. Contoh kejahatan yang dapat kita lihat di video ini. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi, kita semua elemen masyarakat harus bergotong royong bersama-sama membentuk situasi dan kondisi yang mengarah kepada pola standar pertahanan keamanan negara yang mengacu kepada teknologi dan total defense pertahanan keamanan rakyat semesta. Peran aparat negara dalam memelihara pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Kepolisian Negara RI sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung masyarakat pun menjadi salah satu elemen dalam gugus tugas COVID-19. Bahkan, peranan Polri sangat penting dalam melakukan proteksi, edukasi, hingga penegakan hukum atas keselamatan masyarakat di negara Indonesia. Untuk memastikan physical distancing berjalan dengan disiplin, efektif, dan berpedoman kepada asas keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi di negara Indonesia.
Kapolri Jenderal Polisi Itham Aziz pun mengeluarkan maklumat yang berisi larangan berkumpul massa dalam jumlah yang banyak. Berbekal maklumat tersebut, Polri menjalankan tugasnya yang memiliki fokus utama dalam pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum pada masa pandemi ini. 6 satuan tugas pun dibentuk di bawah Operasi Aman Nusa 2, yaitu Satgas Deteksi, Satgas Pencegahan, Satgas Pengamanan, Satgas Rehabilitasi, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Bantuan Sosial. Tim Satgas ini akan terus beroperasi selama status darurat COVID-19 diberlakukan dan akan menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebijakan pemerintah. Menjaga kita semua. Mari kita bersama merangi musibah ini. Yakinlah. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu aparat pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Peran Polri sangat efisien dan signifikan dalam mencegah penyebaran COVID-19. Banyak pihak yang memprediksi besarnya angka pengangguran pada masa pandemi dapat memicu kenaikan angka kriminalitas. Namun, profesionalisme para personil Korps Bayangkara mampu menghilangkan keresahan masyarakat. Terbukti pada masa pandemi, angka kriminalitas di tanah air terjadi penurunan hingga 19,9%. Bersama dengan TNI dan pemerintah setempat, para personil Bayangkara juga diamanahkan dapat mengawasi bantuan sosial berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, dan tepat guna. Bahkan, Korps Bayangkara juga mengakolasikan dan kontingensi serta menyiapkan jajaran beras di setiap jajarannya untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bantuan sosial berupa bantuan pangan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dilakukan secara masif sampai ke penjuru tanah air. Para personil membagikan bantuan pokok ini secara door to door. Demi mencapai daerah pelosok, para personil pun rela berjalan kaki menembus hutan dengan menggunakan kuda sebagai sarana transportasi. Bersama TNI, Korps Bayangkara juga mendirikan dapur umum sebagai bentuk jaring pengamanan sosial bagi masyarakat dan tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo. Selain memberikan bantuan umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menginisiasi untuk melakukan pelatihan keterampilan yang dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang panjang. Kepolisian Negara Republik Indonesia meluncurkan program keselamatan tahun 2020 yang dimulai oleh Korps Lalu Lintas Polri. Program ini menyiasati lebih dari 170.000 awak transportasi mitra Polantas yang terdata di seluruh Polda. Selain menyalurkan bantuan dana sebesar Rp600.000 per bulan, kontribusi Korps Bayangkara dalam pandemi COVID-19 juga dilakukan dengan pelatihan pembuatan masker yang dilakukan oleh Polwan di berbagai daerah. Masker kain buatan Polwan ini nantinya akan didistribusikan di daerah setempat dan diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan. Kepolisian di daerah Sumatera Barat juga inisiasi personil dengan peti mati yang bertujuan membantu pemerintah setempat untuk menangani COVID-19. Aksi nyata personil Korps Bayangkara terhadap masyarakat adalah bukti perhatian terhadap negeri dan wujud negara hadir di tengah masyarakat.
Jadi, kesimpulan dari dampak COVID-19, segala ekonomi turun. Dengan adanya pandemi, terjadi penurunan penerimaan pajak yang tidak sesuai dengan perkiraan. Sehingga utang menjadi jalan pintas, bahkan realisasi hutang pemerintah naik sebesar 123% pada bulan Mei. Tentunya tidak sebanding dengan penerimaan ekonomi. Hal ini pun berdampak pada pedagang dan buruh yang cenderung mendapat jatah harian. Hal ini juga yang menjadi faktor sedikitnya pendapatan pajak. Tetapi bantuan sosial pun telah dicanangkan oleh pemerintah. Walau begitu, pemerintah harus memikirkan masyarakat bagaimana cara bertahan di masa pandemi. Dan juga dampak dari COVID-19 ini, banyak perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya, sehingga banyaknya pengangguran dan mengakibatkan banyaknya tindakan kejahatan. TNI dan Polri juga berperan aktif dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Polri juga berperan penting dalam melakukan proteksi, edukasi, hingga penegakan hukum atas keselamatan negara Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Iktam Aziz mengeluarkan maklumat larangan berkumpul massa dalam jumlah yang banyak. Polri menjalankan tugasnya untuk fokus utama dalam pencegahan penanggulangan penegakan hukum pada masa pandemi ini. Bersama dengan TNI dan pemerintah setempat, para Kapolri diamanahkan untuk mengawasi bantuan sosial berjalan dengan baik, lancar, tepat sasaran, dan tepat guna. Bahkan Kapolri juga mengalokasikan dan kontingensi jajaran beras di setiap jajaran untuk masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Bantuan sosial berupa bantuan pangan bagi masyarakat yang terkena dampak dari pandemi ini. Itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.